Shalom Bapak Ibu saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam damai, kasih dari Tuhan Yesus limpah atas kita semua. Saudaraku, hari ini saya terima WA dari Saudara Ferry yang menanyakan tentang firman Tuhan. Ini bagus sekali. Ya, saya sungguh menantikan akan jemaat siapapun yang cinta firman Tuhan dalam Bible reading Anda temukan ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ajukan. Nanti saya kumpulkan, saya seleksi dan saya akan jadikan bahan untuk suara gembala. Ya, sebab suara gembala ini sebetulnya akan melayani Anda supaya Anda jadi lebih paham tentang firman Tuhan. Nah, apa yang Anda ingin tahu lebih dalam, silakan WA ke saya, japri aja, dan nanti saya akan jawab pada waktunya. Nah, ini khusus untuk Ferry. Ferry sedang merenungkan akan perumpamaan mina. Ya, jadi di Lukas 19, kalau kita lihat Lukas 19 mulai ayat 11, saya bacakan, saudara. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Jadi pada waktu itu, harapan dari banyak orang yang melihat kuasa Tuhan Yesus ialah bahwa Yesus itu adalah Raja yang akan memulihkan kerajaan Israel. Ya, waktu itu kan Israel nggak punya kerajaan karena ada di bawah penjajahan Romawi, saudaraku. Nah, harapan itu dijawab oleh Tuhan dengan sebuah perumpamaan. Ayat 12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Jadi Tuhan menjawab bahwa nanti aku akan, ya seakan-akan dalam bahasa figuratifnya, aku tuh akan pergi. Jadi nggak segera langsung aku akan mendirikan kerajaan Allah sekarang. Enggak. Aku akan pergi, dan perginya melalui kematian di kayu salib, saudaraku. Nah, itu yang mereka nggak paham. Ya. Kemudian dalam perumpamaan lebih lanjut, Tuhan lanjutkan demikian. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Jadi itu Tuhan tersebut manggil 10 hambanya, kemudian masing-masing hambanya itu dikasih 1 mina. Demikian, rata kali ini. Nah, ini menarik kalau kita bandingkan dengan perumpamaan talenta. Tapi saya baca lebih lanjut dulu ya. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jadi dikasih modal. 10 hambanya kasih modal masing-masing 1 mina. Nah, Ferry menanyakan, mina itu artinya apa begitu ya? Kalau arti harafiahnya, 1 mina itu adalah 100 dinar. 1 dinar adalah upah buruh sehari. Jadi itu kerja buruh 100 hari, ya buruh harian 100 hari, itu dikasih ke hamba-hambanya. Itu kalau nilai nominalnya, saudaraku. Tapi makna rohaninya tentunya menarik untuk kita bandingkan dengan perumpamaan talenta. Sebab perumpamaan talenta, pertama, talenta itu gede. 6.000 dinar itu 1 talenta. Nanti saudara baca ya, bandingkan dengan yang ada di Matius 25. Kemudian di sana hambanya juga cuma 3. Tapi maknanya hampir sama ya. Tujuan dari arti rohaninya hampir sama, meskipun ada beda yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi dalam perumpamaan talenta tersebut, saudaraku, yang hamba yang 1 dikasih 5 talenta, yang 2 dikasih 2 talenta, yang 1 dikasih 1 talenta. Gede, 1 talenta itu udah besar sekali. Kalau mina ini kecil, saudara. Tapi bedanya, kalau yang di Matius
tiga hamba itu beda-beda talentanya. Yang satu lebih banyak, yang lain lebih sedikit. Kan dalam ceritanya yang merasa sedikit itu malah tidak kerja, ya kan? Tidak memakai akan talenta tersebut untuk menghasilkan sesuatu, sehingga ketika tuannya datang, ditanya, dia ternyata hanya menyembunyikan talenta tersebut, tidak menggunakannya, sehingga dia kena hukuman. Ya, dilemparkan ke dalam tempat gelap, di mana di sana ada ratap dan kertak gigi. Ngeri, saudara. Nah, kalau Mina ini rata, satu dari 10 orang hambanya itu. Ya, tapi dia diperintahkan, ayo kamu kerja ya, dagang ya, dagang apa saja boleh. Nah, kemudian Ferry menanyakan, siapakah hamba-hamba yang menerima uang mina yang dimaksud Tuhan? Apakah murid-murid yang di bumi atau malaikat-malaikat? Jawabnya bukan malaikat. Ini adalah murid-murid Tuhan. Kita, dari zaman rasul-rasul, terus sampai hari ini, sampai nanti Tuhan datang kembali, kita semua yang membaca ayat ini harus pahami bahwa ini adalah kita sebagai hamba-hambanya. Saudara dan saya, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, sebab di dalam pengajaran Perjanjian Baru hanya ada 2. Kita ini hamba Tuhan atau hamba dosa, kan begitu. Kita dibebaskan dari dosa oleh penebusan dan kasih karunia Tuhan Yesus, maka otomatis kita menjadi hamba Dia, hambanya Yesus. Nah, kalau kita hambanya Tuhan, maka kita ya adalah orang yang dikasih mina ini. Nah, saudaraku, tadi kembali ke perbedaan antara mina dan talenta ya. Bedanya itu kalau talenta itu ada yang banyak, ada yang kecil, ada yang sedikit. Nah, itu maksudnya begini, saudaraku. Saudara jangan pernah menganggap bahwa talenta yang Anda punya itu terlalu sedikit. Nggak masalah. Sebab kalau kita mengacu kepada perumpamaan Lukas 19 ini, maka sebetulnya sama, di mata Tuhan sama. Dikasih rata modalnya ya. Yang penting bagaimana respon kita, sikap kita di dalam menggunakan, memanfaatkan akan talenta tersebut atau modal tersebut. Talenta itu apa sih? Ya, kalau talenta sudah bergeser maknanya dalam bahasa Inggris, talent itu artinya bakat, saudara. Itu diambil dari perikop tadi ya, perikop perumpamaan talenta tadi. Memang ada orang yang punya bakat yang lebih banyak, lebih besar dan lebih komplit dibandingkan yang lain. Ada orang ya hamba Tuhan, saudaraku, yang sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Dia bisa nyipta lagu, dia bisa nyanyi, dia bisa main piano, dia jago main gitar. Dia kalau khotbah, waduh, luar biasa, fasih lidah luar biasa. Dan dia juga penulis buku. Jadi teman-teman hamba Tuhan yang pada waktu itu membicarakan tentang dia, tentang si A ini, itu selalu berkata bahwa dia memang punya 5 talenta, begitu ya. Jadi banyak, Tuhan kasih banyak, tapi yang diberi banyak akan dituntut banyak juga, saudaraku ya. Nah, ternyata yang punya 5 talenta menghasilkan 5 talenta. Yang punya 2 talenta menghasilkan 2 talenta. Yang 1 talenta merasa terlalu kecil, terlalu sedikit, bahkan mungkin dia ngiri dengan yang lain dan dia tidak kerja apa-apa. Akibatnya, ya, tempat yang gelap dan ratap dan kertak gigi. Jadi saudara, kita pahami bahwa Tuhan mengharapkan dari apapun yang Dia berikan kepada saudara dan saya, ya tanda kutip talenta, itu macam-macam saudaraku ya. Ada yang untuk melayani Tuhan itu ada banyak hal yang kita bisa lakukan yang mungkin orang lain tidak bisa tiru, saudaraku. Saudara punya bakat apa yang orang lain tidak bisa tiru, kalau itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Dipakai untuk melayani Tuhan dan sesama itu luar biasa.
Ya, jadi kita mari positive thinking aja bahwa Tuhan sudah memberi pada kita modal, dan modalnya saudara nggak perlu ngiri ya, ngiri sama orang lain. Wah kalau dia bisa, kalau aku kan nggak bisa apa-apa. Jangan ngomong gitu. Kita masing-masing rata, kalau ukuran Mina kita itu dikasih rata. Semua bisa melayani meskipun bentuk pelayanannya berbeda-beda. Ya. Rasul Paulus kan bicara tentang tubuh, saudaraku ya. Ya, bicara tentang tubuh. Coba kita lihat aja. Di dalam Roma 12, saudara ya. Ayat yang demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Rasul Paulus luar biasa ya, kasih ilustrasi tubuh. Ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, ya jadi dia punya karunia untuk bagi, ya, bagi sesuatu, murah hati, karunia kemurahan. Hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Itu memang panggilan dia. Makanya saya katakan bahwa talenta itu kan pada masa itu kan uang 6.000 dinar, satu talenta. Kemudian mina itu uang 100 dinar. Itu bisa jadi benar-benar uang secara harafiah, saudara. Jadi kalau ada Anda yang memang dikaruniai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, apa saja yang Anda kerjakan dalam bisnis, dibuatnya berhasil, berkatnya melimpah, itu barangkali Anda dipanggil untuk membagi-bagi sesuatu dan harus melakukannya dengan ikhlas. Ya. Jadi memang ada orang-orang yang murah hati. Dan yang luar biasa firman Tuhan berlaku. Semakin dia menebar harta, dia semakin bertambah kaya. Tapi sebaliknya orang yang menghemat dengan luar biasa, tapi selalu berkekurangan, itu jangan sampai jadi ya dalam hidup kita. Jadi, saudaraku, talenta itu apa saja, termasuk kekayaan. Ingat ya, Tuhan Yesus pada waktu melayani ada satu ayat yang berbunyi, perempuan-perempuan itu melayani Tuhan dengan kekayaannya. Jadi melayani Tuhan itu bisa dengan kekayaan, support. Dia mensupport. Karena kita masih di dunia, dan di dalam dunia ini dibutuhkan akan materi, dibutuhkan akan hal-hal seperti itu. Ya. Kemudian siapa yang memberi pimpinan? Jadi membimbing gitu ya. Hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Saudara, ada orang-orang yang punya talenta itu, kalau ada jiwa baru dia tuh telaten sekali membimbing. Orangnya masih cara berpikirnya masih duniawi, dia bisa ngikuti. Ya, kemudian pelan-pelan dibimbing, dibina begitu, rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan? Nah, ini seperti yang tadi ya, murah hati. Dia memang murah hati. Hendaklah ia melakukannya dengan sukacita dan seterusnya. Ini kan hanya sebagian yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi berbagai macam modal yang Tuhan kasih, yang penting kita pakai itu di dalam tubuh Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Ada karunia menginjil. Kalau dia memberitakan Injil pada jiwa baru, itu orangnya mudah sekali untuk untuk diyakinkan dan kemudian percaya. Ya, memang itu talentanya, saudaraku. Tapi ada orang yang talentanya ngajar. Kalau dia ngajar, orang jadi paham. Jadi ngerti gitu loh, kayak jadi ada pencerahan gitu. Ada yang talentanya menyanyi, kalau dia nyanyi urapan Tuhan turun dan orang-orang bisa ya tanda kutip menyentuh surga begitu ya melalui pujian penyembahan yang dinaikkan tersebut. Jadi saudara, itu semua gambaran tentang
modal yang Tuhan berikan. Kepada kita hamba-hambanya. Nah, ini pertanyaan. Cerita seorang bangsawan yang pergi ke negeri yang jauh untuk dinobatkan sebagai raja, apakah itu Tuhan Yesus yang pergi ke surga? Jawabnya iya. Ini adalah perlambang atau bahasa kiasan tentang Yesus yang akan pergi ke surga dan nanti akan datang kembali. Jadi di sana dia dinobatkan. Nah, ayat 14 kalau saudara lihat itu terselip tentang penolakan Israel. Sebab ini Tuhan Yesus kan berbicara di hadapan orang-orang yang mengharapkan dia jadi raja pada waktu itu, memulihkan kerajaan Israel pada masa itu. Tapi kenyataannya kan kebalikan. Dia justru dikhianati oleh muridnya, kemudian oleh imam-imam besar, ahli-ahli Taurat dia dituduh, dan kemudian dia difitnah dan dia akhirnya diperhadapkan pada Pontius Pilatus dan dia mati disalibkan. Sehingga ayat 14 ini oleh Tuhan Yesus sudah disampaikan merupakan sebuah nubuatan. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Jadi meskipun Tuhan Yesus nanti naik ke surga, mereka berkata, kami nggak butuh dia, menolak dia. Itulah, saudaraku, fakta bangsa Israel, orang-orang Yahudi sampai hari ini belum mau menerima Yesus sebagai Mesias. Tapi ya puji Tuhan, karena penolakan Israel justru bangsa-bangsa lain beroleh berkat keselamatan. Kemudian ayat poin 4 ditanyakan, dikatakan bahwa hamba-hamba yang berhasil menjalankan mina tersebut dan beroleh laba akan menerima kuasa atas beberapa kota. Apakah artinya setelah kedatangan Tuhan yang kedua akan ada pemerintahan di bumi lagi, Tuhan sebagai raja dan hamba yang baik memerintah? Memang itulah pelajaran kerajaan 1000 tahun yang saudara bisa cari di channel Kahal ya, GKV Kahal. Di sana akhir zaman begitu ya, nanti saudara lihat bagian terakhir itu ada, kalau nggak salah itu ada 2 bagian, bagian 1 dan bagian 2 tentang kerajaan 1000 tahun. Saudara ketik aja dan temukan kerajaan 1000 tahun, nanti sudah tahu di sana tentang pemerintahan 1000 tahun yang ada di bumi ini ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Nah, hamba-hambanya itu akan memerintah bersama dengan dia. Digambarkan di sini, ya ini saya bacakan aja ya. Ayat 15, dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu telah menghasilkan 10 mina. 10 kali lipat begitu ya. 17 katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Ini penting saudaraku. Ya, 1 mina itu kecil karena hanya 100 dinar, hanya berapa juta ya. Mungkin tidak sampai 10 juta rupiah gitu ya. Kalau dihitung 1 dinar itu upah buruh sehari. Tapi saudaraku, di sini penekanannya di ayat 17, Tuhan memuji hamba yang bisa melipat gandakan menjadi 10 kali lipat itu. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Jadi kesetiaan kita itu tidak perlu kalau gede baru setia. Tidak, kecil setia nanti ditambahkan oleh Tuhan menjadi besar. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Nah, saudaraku, tentunya ini adalah bahasa perlambang dari Tuhan bahwa Tuhan itu adil. Apa yang menjadi jerih lelah dan kerja keras dari hamba-hambanya, dia itu fahami itu, dia ngerti itu dan dia hargai. Ini bicara upah ya, bukan kasih karunia lagi, tapi upah. Nah, kemudian dia diberi kuasa atas 10 kota pada waktu pemerintahan yang akan datang. Ya, puji Tuhan, saudaraku.
Ini bicara keadilan Tuhan. Ya, nanti ayat 18, datanglah yang kedua, berkata Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya pada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota, dan seterusnya ya. Nah, hamba yang ketiga datang, Tuhan inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, dan seterusnya. Lah itu ceritanya sama dengan yang 1 talenta itu yang menyimpan dan tidak melakukannya. Artinya tidak memakai akan modal yang tuannya berikan itu untuk bekerja. Jadi ini malas, saudaraku. Nah, jadi nanti ketika Tuhan Yesus datang, dia akan membagi-bagi upah di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, apakah upahnya itu berbentuk pemerintahan kota seperti yang kita bayangkan jadi wali kota? Mungkin tidak seperti itu, saudaraku. Itu hanya bahasa yang bisa difahami oleh manusia. Tapi yang jelas adalah sesuatu yang mulia. Sesuatu yang berharga, yang dari Tuhan. Ya, kita serahkan kepada Dia. Bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa. Memerintah bersama dengan Tuhan itu bentuknya seperti apa itu. Karena ini kan sudah tidak lagi di dalam tubuh jasmani yang seperti kita jalani sekarang ini. Ya, sebab dalam kerajaan 1000 tahun, dalam tubuh kemuliaan, itu umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu pola pikirnya, cara berpikirnya sudah dikuduskan, sudah bersih daripada hal-hal yang lama. Semuanya baru, saudara. Dan kita akan menjadi serupa dengan Dia. Haleluya. Ya, saya kira itu yang bisa saya jawab untuk Ferry. Pertanyaan-pertanyaan yang lain, silakan. Ya, silakan disampaikan dan nanti saya akan berusaha untuk menjawab. Yang mengerikan, saudaraku, ayat yang ke-27, ini penutup ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini gambaran, saudaraku. Karena mereka akan bergabung dengan antikris. Mereka yang tetap menolak Yesus, mereka akan menjadi bagian dari antikris. Dan kalau demikian, ya pasti, saudaraku, kebinasaan yang terjadi. Demikian penjelasan tentang perumpamaan mina. Tuhan Yesus berkati.